Maka sekarang netizen itu sudah terbangun. Kita ingin ini dicabut pasal 27 ayat 3. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Banyak hal terjadi di media sosial, dari berbagi hingga mendatangkan sial. Semua bisa saling berinteraksi tanpa disekat garis demarkasi. Nyaris tak ada sensor dan pembatasan. Saran hingga kecaman bisa langsung diutarakan. Tapi kebebasan memang ada batasnya. Masing-masing bertanggung jawab atas ucapannya. Masih banyak yang tak sudi dikecam, tapi haruskah dijawab dengan pemenjaraan? Inilah Mata Najwa. Dari kata jadi penjara. Pemirsa, tak hanya ranah jejaring sosial yang menyeret orang ke penjara, sekedar memasang status di HP pribadi pun kini bisa berujung perkara. Seperti dialami Muhammad Arsyad yang terseret kasus karena menulis BlackBerry Messenger status. 24 Juni 2013 terjadi pemukulan di kantor Celebes TV. Korbannya adalah Muhammad Arsyad, seorang aktivis sekaligus salah satu kader Golkar. Merasa dirugikan, Arsyad pun menuangkan dalam status BBM, "No fear, ancaman koruptor Nurdin Halid, jangan pilih adik koruptor." Ternyata status ini membawa petaka. Arsyad justru dilaporkan oleh salah satu kader Golkar lain, yaitu M. Wahab Tahir, dengan menggunakan UU ITE pada 9 Juli 2013. 13 Agustus 2013 ia dijadikan tersangka dan ditahan sejak 9 September 2014. Setelah 100 hari, Arsyad dinyatakan bebas. Jadi kami dari pasangan Suga sangat menyesalkan kejadian ini. Ya, kami tidak tahu ini kelompok dari mana, tapi ada memakai atribut Suka. Hadir di studio Mata Najwa Muhammad Arsyad. Selamat malam, Arsyad. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio Mata Najwa. Mas Arsyad, jadi supaya jelas dulu nih, jadi Anda menulis status di BlackBerry Messenger Anda, di BBM. Iya, Mbak. Kita akan tunjukkan status yang Anda tulis. Anda nulis, "No fear, ancaman koruptor Nurdin Halid, jangan pilih adik koruptor." Benar, Mbak. Oke, jadi ketika Anda menulis itu, apa latar belakangnya sehingga Anda update status seperti itu di BlackBerry Messenger Anda? Ya, jadi pada saat itu setelah saya sempat dipanggil live oleh salah satu TV lokal di Makassar, itu tiba-tiba ada orang sekelompok orang yang datang melakukan pemukulan terhadap saya. Nah, setelah pemukulan saya masuk rumah sakit. Nah, mungkin karena merasa tidak Anda dipukuli ini kenapa nih? Dipukuli karena ada statement atau baliho yang sering terpajang di beberapa titik di Makassar yang mengatakan saya Golkar, saya None pada saat proses pilkada di Makassar. Jadi ini lagi proses ada pertarungan politik lokal. Ya. Anda ikut bermain di sana sebagai salah satu relawan, begitu. Kemudian Anda sedang live di TV, tadi Anda cerita? Ya, sementara live di TV untuk mempertanyakan kenapa seorang kader dari Golkar itu malah tidak mendukung kandidat dari Partai Golkar, malah memilih kandidat dari partai lain. Setelah itu 5 hari di rumah sakit, jadi merasa tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya tweet dan merubah status apa segala macam. Ternyata status itu berdampak harus di penjara. Jadi Anda nih ketika Anda mengubah status di BlackBerry Messenger itu Anda posisinya sedang di rumah sakit nih? Oke, sedang di rumah sakit. Setelah dipukuli oleh orang ini? Iya. Yang memukuli Anda tahu siapa? Relawan dari salah satu Supomo Guntur dan Kadir Halid. Oke. Berapa lama tuh jaraknya ketika Anda menuliskan status ini, jangan pilih adik koruptor, sampai kemudian Anda diproses ke polisi? Kalau di polisi 1-2 bulan. Ya 1 bulan lah, 1 bulan lebih itu diproses langsung jaraknya ditahan. 1 bulan? 1 bulan. Sejak Anda menulis sampai kemudian dilaporkan? Iya. Yang melaporkan Anda siapa nih, Mas Arsyad? Ada hubungannya kah dengan orang yang Anda sebut dalam status BlackBerry Messenger itu, Nurdin Halid atau adiknya? Yang melaporkan ini kan Kadir Halid. Jadi diwakili oleh Wahab Tahir.
yang melaporkan ITE pencemaran nama baik ini. Itu selang waktu penangkapan setelah 1 minggu orang yang melakukan pemukulan itu ditangkap oleh pihak Polda Sulselbar. 1 minggu setelah itu akhirnya saya juga ditahan oleh pihak Polda Sulselbar. Seperti itu, Mbak. Jadi ada yang sudah ditangkap juga pemukul Anda, tapi Anda pun kemudian ditahan? Ditahan. Saya ditahan selama, kalau di Polda ditahannya selama 3 hari. Akhirnya penangguhan. Nanti setelah 6 bulan ke depan baru pihak kejaksaan memanggil dan melakukan penahanan selama 100 hari sampai proses putusan. Jadi Anda total berapa lama di penjara? 100 hari. 100 hari plus yang di awal? Di awal 3 hari. 3 hari, jadi total di penjara selama proses itu? 103 ya. Apa yang terjadi di pengadilan? Dalam proses di pengadilan, sama sekali jaksa maupun polisi tidak dapat memberikan bukti-bukti mengenai pencemaran dan penghinaan terhadap seseorang. Terkesan kasus ini hanya sekedar bagaimana orang ini bisa ditahan, mengenai dia bebas atau tidak terserah. Pembuktiannya nanti di pengadilan saja. Anda kalau dibilang menghina, melakukan penghinaan dengan menulis status itu, Anda mengakui tidak melakukan penghinaan? Atau Anda merasa itu bukan hinaan? Sampai saat ini, karena basic saya sebagai aktivis anti korupsi, melihat bahwa terpidana korupsi memang layak menyandang kata koruptor. Dan kata-kata Anda persisnya, Novir ancaman koruptor Nurdin Halid, jangan pilih adik koruptor. Iya, itu bukan penghinaan menurut Anda? Menurut saya bukan. Itu fakta? Fakta. Menurut Anda itu fakta ya? Fakta. Karena hanya lewat melalui media sosial ini yang bisa kita ngambilkan unek-unek secara bebas. Karena kalau kita nyampaikan di media apa segala macam ke orangnya langsung itu nggak bisa. Apalagi di Makassar, Mbak. Di Makassar kita melakukan aksi demonstrasi sampai bakar ban, bakar motor, itu pemerintahan nggak pernah dengar. Apalagi kita mau ngomong secara baik-baik kepada pemerintahan di sana, itu nggak bakalan kedengaran, Mbak. Anda sempat bertemu tidak dengan yang Anda sebutkan dalam status ini, Nurdin Halidnya kah, atau adik Nurdin Halid kah, Kadir Halid, yang ketika itu Anda sebut-sebut dalam status? Kalau bertemunya Kadir Halid pada saat proses persidangan. Pada saat pertemuan juga hakim menanyakan, apa sih yang membuat seorang Kadir Halid ini merasa tercemarkan nama baiknya dengan status seperti ini, ya, dan apa dampak yang ditimbulkan oleh Kadir Halid dengan adanya status ini. Nah, ini yang menurut saya pribadi saja itu sangat ganjil, karena seorang Kadir Halid hanya merasa malu dan tidak menyebabkan dia luka secara fisik ataukah luka secara mental ataukah ada penghinaan yang secara dahsyat yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Hanya tanggapan subjektif dari Kadir Halid sendiri merasa dirinya malu sehingga melaporkan kasus ini ke kepolisian. Tapi ketika di sidang ia mengatakan merasa tercemari karena merasa malu tadi, harga dirinya ternodai dengan status yang tadi Anda sebutkan, benar, adik koruptor, adik gitu ya. Koruptor, benar, Mbak. Kalau yang Anda lihat, apa yang terjadi? Apakah memang hanya sebatas Anda menuliskan status BBM, atau ada kaitannya dengan memang karena Anda juga seorang aktivis politik dan melakukan gerakan-gerakan sebelumnya, hanya sebatas status ini sajakah, atau memang ada latar belakang yang lain sehingga kemudian Anda diproses hukum? Kalau menurut saya sih, karena sempat pada saat di kepolisian, pada saat saya diminta keterangan sebagai saksi oleh Polda Sulselbar, saya ditawari salah satu oleh penyidik dari pelaku pemukulan itu untuk membarter perkara, menyelesaikan perkara itu tidak sampai ke pengadilan. Barter perkara? Barter perkara, jadi apa yang dibarter? Pelaku pemukulan saya ini dicabut laporannya dan pelaporan untuk saya juga dicabut. Akhirnya sama-sama tidak ada kasus ini tidak ada yang maju ke pengadilan. Hanya pada saat itu saya nolak. Anda tidak mau? Tidak mau. Dan sampai sekarang kasus pemukulan Anda itu apakah masih berlanjut? Dia berlanjut. Dia divonis 8 bulan penjara. Divonis 8 bulan penjara? Dan ketemu di rutan sama pemukulnya. Oh, Anda ketemu di rutan ketika Anda ditahan karena status BlackBerry Messenger ini? Ketemu di rutan, Mbak. Malah kami lebih akrab di dalam rutan karena memang kami sama-sama mengakui kami tidak pernah saling kenal, kami tidak pernah ada kebencian atau permusuhan sama sekali. Dia pure. Menurutnya dia melakukan pemukulan itu karena ada suruhan dan ada ajakan dari orang-orang. Apakah dia membuka siapa yang menyuruh dia untuk memukuli dan Dia tidak membukanya. Anda divonis bebas? Divonis bebas. Tetapi kemudian jaksa mengajukan kasus ini lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Kasasi. Jadi
nasib Anda masih belum jelas nih, Mas Masih belum Arsyad. jelas. Anda masih pakai BlackBerry Messenger sekarang? Masih sering update-update masih. status ya? Mas Alfa, apabila kamu nggak usah menuntut apa-apa, nanti kasus istrimu kami cabut. Nah, gitu yang disampaikan. Jadi oleh- barter?